Boom, 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 boom. Here comes the... Cie. Kita tunggu, brother. Haha, here comes the boom. Ahai. Sedap. Langsung POD. Thank you, brother, buat masukannya. Mantap. Yoi. Jadi Bukan semangat mantap ya, langsung ya. semangat. Bukan boom boom in my room ya. Hey, Hey, what's up? what's up? Suara gua What's kedengeran up? nggak? Kedengeran. Suara gue gimana? Oke, mantap. Suara lo oke kok. Ah, ini yang nonton nih baber semua nih. Bahaya. Yo, iri, waduh. Hai Kita guys, bikin boom. what's up, bro? Halo semua. Thank you ya, ada bareng-bareng Agustin. kita boom di sini, asik. Iya, boom. Nok, Yes, brother. Yes. apa kabar, brother? Kabar baik, brother. Gimana, Ki? Mantap ya? Aman, Mantap, terkendali semua? Aman terkendali. Gila, jenggot tambah rame. Gue kagak nemu nih, brother. Kacau nih, rambut gak nemu. Ini kagak nemu. POD, bro, POD. Oke, Yeah. brother. Yes. Gue pengen bahas apa sama lo tadi ya. Jadi kita nih, jadi ini Henok sama gue ini bukan orang baru, brother. Saudara-saudara, Iya. teman-teman. OG Kita bilangnya. ini udah baku tahu lah. Orang Iya, po betul. jorok-jorok, orang po aneh-aneh. Tentu baku baca lah, ya kan? Jadi inilah brother gue, ya kan? Nih itu membuktikan lah kalau kita masih yes. Buh. Gak lihat. Lo gak lihat Bahaya. brother gue nontonnya nih. Bahaya. Mana nih Rio nih sama Endra nih? Buh. Ya Waduh, gak? ini Gue bukan orang baru, brother. Ada foto lama, cuman gue gak mau bahaya. kasih lihat. Gue terlalu kurus di sini. Ahai. Oh, Nok, makin nih sebelum canggih kita aja nih. mulai nih, Nok. Coba lo Yes, ceritain dulu brother. nih foto nih apa nih maksudnya nih? Coba lo bisa ceritain nggak biar orang tahu latar belakang lo. Oke, ini foto diambil 2006 silam, ya. Yes. Di mana gua itu enggak, ini bukan 2006 ini 2005 nih. 2004 lah nih, sorry. Ini 2004 silam. Di mana waktu itu gua merantau bekerja di Freeport. Cuman pada saat diambil foto ini gua belum diterima bekerja. Nah, Oh gitu. jadi gue cuman punya satu tiket pergi doang, bro. Jadi nggak ada tiket pulang, bro. Gokil. Yo, Terus. jadi gue nggak punya pilihan. Jadi gue harus survive. Nah, dengan cara ya gue berteman dengan semuanya. Kira gue mendapat tempat tinggal di asrama Tomawin. Itu asrama untuk anak-anak pegunungan. Jadi di pegunungan di Tembagapura itu mereka punya 7 suku, bro. Siap. 7 suku. Nah, 7 suku itu mereka mengirim anak-anaknya untuk belajar supaya bisa mempunyai masa depan yang lebih baik lah gitu. Jadi gua dipercayakan untuk membantu mereka ini dalam segi akademis, dalam segi sosialisasi gitu. Ya, ini jadi foto 2004 gue bersama anak-anak. Ini ada dari suku Dani, ada dari Amungme, anak-anak ini gitu, brother. Gue sendiri orang Papua kagak ngerti nih. Dan lo gokil. Mereka biasa lo. Dan yang di foto-foto ini udah berhasil semua gitu loh. Dan ada serius lo? Iya, dan ada juga yang menjadi wakil rakyat di Timika dari Partai Golkar. Ada fotonya gue nggak ambil tuh. Jadi iya, gue lupa ambil. Iya, jadi gue punya ini mereka ini waktu mereka SMP. Nah, ini beberapa dari mereka itu ada yang bekerja di Freeport juga, ada sudah jadi ya sukses lah ya mereka ya. Jadi gue melihat
waktu gue dipercayakan untuk mengajar mereka, mendidik mereka, gue melihat bahwa mereka ini masa depannya Indonesia sebenarnya. Hanya saja nggak banyak orang bisa melihat peluang atau hope ke depan sana. Mereka cuma lihat, ini anak-anak dari apa? Pedalaman, nggak akan bisa modernisasi. Kata siapa? Sekarang udah hebat mereka, brother. Gitu. Keren, Meno. Artinya apa? Coba jelasin tuh. Nah, jadi selain 7 suku itu di Tembagapura juga ada yang pendatang. Nah, salah satunya itu dia punya orang tua memang asli Papua, tapi ibunya tuh Jawa lah kalau nggak salah. Nah, jadi kayak macam gua lah ya. Macam lo. Jadi ya, oke. Langsung aja gitu, lama banget lo. Nah, sekarang ini mereka membuat clothing line dengan nama Meno. Meno kan artinya kan bahasa sana kan. Nah, tidak sembarangan orang bisa memanggil dengan sebutan ini. Istilah Meno ini ya. Iya, dengan itu sama kayak lo panggil Black American nigger. Iya, Kelar lo langsung, brother. Nah, kulit gue yang terang, bro, dari semuanya. Jadi gue tinggal bersama-sama dengan mereka dan gue bisa diterima dengan mereka punya kultur dan gue bisa berbahasa mereka juga. Sedap. Coba dulu dah kalau gitu. Selamat malam. Selamat malam. Kayak saya ini. Ini misalnya gue sama lo nih. Ini gue menggunakan bahasa gunung nih ya. Nih, gue bilang sama lo nih. Autudio Yarengi. Lo jangan bikin malu gue lo. Gue kagak bisa jawab. Bener. Langsung aja beda. potong. Ini bahasa gunung, bro. Kan mereka kan ada orang gunung, ada orang pantai. Nah, ini yang bahasa gunung. Ada pantai. Nah, ini gue bilang tadi. Artinya, lu tuh lagi ngapain? Ao tuh artinya lu. Siap. Kalau nao itu artinya gua. Ungko. Kalau ungko itu artinya oke. Gitu, brother. Gue kalah sama dia nih. Biasa. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, kalau gitu ini ada foto your family ya. Ini istri gua, anak pertama, anak yang kedua, anak cowok, dan yang ketiga anak perempuan lagi. Sama kayak gue jepit ya. Sama, brother. Yoi, man. Sama gue juga akhirnya ke situ juga. Akhirnya gue 3 juga, Nok. Sama Kendra, bro. Karena lo ada tulisan barber Indonesian celebrity barber. Banyak banget foto lo sama selebriti. Jadi gue ambil selebriti yang ini aja nih, ya gak? Waktu lo lagi cukur selebriti ini nih. Itu selebritinya Freeport, brother. Itu selebritinya Freeport tuh. Tuh Endra nonton tuh Endra. Endra. Mana mata nonton mata. Mata nongkrong. Nah inilah. Nah jadi gue sama dia udah berada, bukan orang baru, kita orang lama sekali lagi. Orang baru. Yeah, sebelum kita masuk ke share-nya, Enok di sini temen gue brother Enok ini akan bagiin cerita buat kita. Dia akan share juga. Yang pasti nggak lari dari gak? Itu obrolan membangun sedap. Asik. Oke, brother. Yes, brother. Hai. Lo mau share silakan. Mau share nih? Iya. Boleh Karena boleh sikat miring. Jadi gue mau share aja karena ini konteksnya bagaimana kita bisa saling membangun kan. Gue mau sharing bahwa gue akan ambil satu kata, yaitu pengharapan. Kenapa gitu kan? Nah, kalau manusia udah nggak punya pengharapan, itu mati nggak mau, hidup segen. Begitu kan? Nah, jadi malam ini tuh mau share bahwa setiap kita itu mesti punya pengharapan. Nah, pengharapannya ini kepada siapa? Itu paling penting. Karena
di dalam bisnis gua kita menghadapi luar biasa, di mana secara bisnis kita nggak boleh beroperasi dulu Oke. karena peraturan gubernurnya, yang Ya. dimana pekerjaan gua sebagai seorang barber atau pemotong rambut laki-laki itu belum boleh membuka shop dikarenakan kita nih kontak fisiknya dekat. Ya. Ya, nah itu otomatis ngeri-ngeri sedap. Maksudnya Ya. apa? Lo kalau nggak kerja, lo mau makan apa? Kan gitu. Ya, benar. Dan kita punya prinsip adalah jangan makan kalau lo nggak bekerja. Ya. Nah, kalau gue nggak punya pengharapan, bener-bener pengharapan yang teguh, gue bisa stres, bro. Ya. Nah, pengharapan gue ini kepada siapa? Nah, gue tuh akan mengingatkan teman, lo mesti punya pengharapan kepada siapa? Nah, pengharapan gue itu udah jelas, 100% pengharapan gue Tuhan. Kenapa? Yes. Karena kalau gue berharap sama manusia, gue berharap sama gue punya customer, gue berharap dengan hal-hal yang material, itu nggak akan kekal, itu nggak akan bisa membangun gue. Karena itu semua Ya. nggak bisa diharapin, bro. Benar. Begitu. Benar. Jadi Ya, setuju. dengan keadaan seperti sekarang, gue cuman bisa berdoa dan gue cuman bisa berharap, sekalipun gue nggak punya dasar untuk berharap. Yes. Gitu loh. Jadi gue cuman bisa berdoa bahwa gue nggak akan kehilangan pekerjaan, anak istri gue nggak akan terlantar, semua kebutuhan gue bisa tercukupi, bahkan gue punya lebih untuk gue bisa berbagi. Dan itu dijawab semua, bro. Karena dengan pandemik ini, yang imbasnya bukan cuman gue, kan banyak juga, bro. Ada teman-teman yang benar-benar kehilangan pekerjaan. Ya. Ya. Nah, gue bersyukur gue bisa menjadi saluran berkat, ya kan? Ya. Karena kita hidup bukan untuk mikirin siapa kita, diri kita, Ya. udah bukan begitu. Karena Yes. kalau lo hanya mikirin tentang diri lo sendiri, wah lo terlalu sempit, brother. Jadi gitu. Yes. Jadi gue selalu ingetin diri gue adalah the more I take, the less I have. Artinya semakin banyak gue meminta nih, sebenarnya gue nggak punya apa-apa. Betul kan? Tapi makanya itu gue, yang gue bilang tadi, akhirnya gue punya pengharapan untuk gue bisa tercukupi dan punya lebih untuk gue bisa memberkati. Gitu loh. Jadi harapan itu penting. Harapan itu benar-benar seperti jangkar. Lo tahu kan kapal yang besar, begitu turunkan, itu dia nggak akan bisa itu kapal tidak akan bisa bergerak, kapal laut. Padahal Yes. Ya. jangkarnya tidak lebih besar daripada kapal lautnya. Kapalnya. Kenapa, brother? Kan gitu. Karena jangkarnya itu Ya. punya kekuatan lebih kuat daripada dia punya kapal laut itu. Nah, pengharapan tuh seperti itu. Kita bisa bilang, Yes. wah, gue punya iman. Iman lo akan gugur. Begitu diperhadapkan dengan tantangan, lo gak kuat mental, iman lo gugur. Ya. Ya. Makanya Tuhan ngomong sama si Petrus, imanmu itu bisa gugur, tapi pengharapan tidak. Ia seperti Saul, kan dia bilang. Nah, jadi penting untuk teman-teman itu di dalam keadaan seperti sekarang itu punya pengharapan kepada Tuhan. Jangan yang lain. Apalagi zaman keadaan sekarang, buat teman-teman yang dulunya fun hilang, lo bisa hilang. Siapa yang bisa kita harapkan? Tidak ada, apalagi dengan keadaan seperti ini. Jadi kita nggak bisa berharap juga kepada pemerintah. Harapan kita sama Tuhan bahwa Tuhan bekerjalah di balik semuanya ini. Begitu, brother. Itu sedikit kira-kira. Jadi sebenarnya harapan itu kan pasti orang udah biasa dengar juga gitu.
Di baju-baju juga ada sering tulisan hope, ya Hope. kan? Iya. Iya kan? Banyak lah kata-kata itu. Cuman gue pengen gali dari lu lebih lagi dari Oke. sekitar Hope itu. Nah, jadi gini. harapan gitu. Oke. Gimana? Lo pertama punya pengharapannya tuh kepada siapa kan gitu. Pertama lo kepada Tuhan. Yes. Kenapa kepada Tuhan? Nah, dalam hidup ini ada namanya fakta, ada namanya kebenaran. Iya, benar. Ya. Tapi kita nggak bisa menghilangkan fakta. Ya. Penting kita mengetahui sebuah fakta. Tapi ingat, fakta itu bisa berubah-berubah, brother. Pertama, kita ngomong soal virus saja. Oh, faktanya virusnya begini, kita cukup dengan menggunakan ini. Ternyata ditemukan fakta berikutnya. Oh, virusnya yang begini. Jadi, fakta itu tidak akan stabil, akan ada perubahan. Ya. Tetapi yang namanya kebenaran itu tidak akan berubah. Kemarin, dulu, sampai selamanya. Iya. Nah, makanya kebenaran itu kita poin lagi kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Yes. Karena dia sendiri yang mengakui bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan hidup. Nah, makanya kembali lagi, kalau gue bisa mendorong teman-teman, karena di dalam IG ini kan boom kan, Ya. bagaimana kita punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Sorry. Oke. Apa-apa. Jadi yang lo mau tahu lebih dalam lagi adalah ya pengharapan gue kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia kebenaran itu. Kebenaran itu tidak akan pernah berubah sekalipun faktanya berbeda. Yes. Ya kan? Nah, kalau seperti sekarang ini lo mengandalkan fakta, media-media, lo akan tambah stres. Ya. Nah, tapi alangkah baiknya dengan keadaan seperti ini, lo mendalami kebenaran itu. Ya. Karena kalau lo udah punya kebenaran itu, waduh, hidup lo lebih ringan, brother. Oke, itu kira-kira Kiki. Setuju banget gue. Jadi ternyata bukan, jadi lu orang yang salah satu orang yang ternyata kena efek besar dari pandemik ini ternyata. Oh iya, Yang besar. akhirnya lu bisa mendapatkan seperti hikmat seperti ini kan, maksudnya akhirnya lu bisa berpikir gue harus ngapain nih gitu. Oh ya, gue harus berharap aja udah sama Tuhan gue. Harus berharap sama Tuhan Yesus, saya mau gimana lagi. Betul, dan ketika kita berharap itu, kita harus aktif, brother, bukan pasif. Yes. Contoh gini. Itu dia. Nah, contoh ini supaya teman-teman dapat kita cuma hope aja, tidak bisa. Waktu Tuhan berikan roti mana, ya, waktu Tuhan berikan roti mana kepada bangsa Israel yang di padang gurun, Tuhan memberikan roti mana betul, tapi dia minta bangsa itu untuk bangun pagi untuk mengambil roti itu. Artinya apa? Benar. Dia nggak cuma tidur, dia harus ambil. Kenapa? Kalau dia telat, rotinya basi. Yes, nggak bisa dimakan. Jadi kita punya bagian itu, brother. Setelah kita berharap sama dia, kita juga harus melakukan bagian kita. Contoh gue nih, setelah gue berharap sama dia, gue cuma doa bahwa gue nggak akan kekurangan customer. Dan apa yang harus gue tuh lakukan? Terus melakukan promosi, branding, bahwa gue sekarang itu hanya potong rambut, datang ke rumah. Terus aja. Oke. Dan hasilnya adalah gue punya sales itu naik. Contoh, masa PSBB itu kan dimulai bulan Maret. Ya kan? Ya. Bulan Maret, bulan Februari 26 gue punya shop udah tutup. Oke. Maret muncul, dilarang beroperasi, betul kan? Ya. Gue punya sales di bulan Maret itu hanya 17 orang klien. Oke. Masuk bulan April naik menjadi 19 klien. Oke. Di bulan Mei menjadi 27 klien. Di bulan Juni menjadi 42 klien. Ya. Di bulan Juli udah lebih dari 42 klien. Jadi apa? Ada namanya progres. Berharap aja nggak cukup, brother. Makanya itu pentingnya tindakan.
Karena lo kalau nggak bertindak, lo cuman duduk-duduk doang, gue yakin lo nggak akan Dapat survive, apa-apa. brother. Kita Ya, diciptakan nggak cuma duduk-duduk doang. Dari awal, pertama manusia diciptakan beri nama kepada hewan-hewan. Kan ada tugas, brother. iya benar. Setuju Bang. Jadi nggak kita berharap, ya. Tetapi bukan berarti kita tuh pasif, harus aktif, brother. Tapi jangan ngoyo, brother. Jangan ngoyo. Tetap Iya, kita iya. normal-normal aja, nanti dia yang akan memberikan bagian kita. Nah, kalau kita udah terima bagian kita, misalnya gue cuma dapat 2, lu cuma dapat 5, nggak apa-apa. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Lah, Ya, kalau kita meminta yang nggak sesuai dengan kita punya kemampuannya untuk menampung, ya percuma, bro. ya iyalah. Gitu. Jadi emang Karena kalau segala buat sesuatu itu sesuai kapasitas kan. exactly. Jadi makanya itu lagi, jangan lihat rumput tetangga udah pasti lebih hijau. Ya, Tapi ya. bagaimana lo punya pengharapan, sekalipun lo cuma punya rumputnya 2x2, kalau lo punya pengharapan rumput itu akan bertumbuh, dia akan bertumbuh. This is the point. Ya Itu kan? poin keren. Ya kan? Ya, karena ya apalagi kayak keadaan sekarang. Orang selalu melihat, oh si ini masih ini ya. Kalau lo compare terus, lo akan Ya, tambah stres. hancur. Makanya penting kita itu kenapa penting kita mesti mengetahui kebenaran itu, brother. Itu kebenaran tuh nggak akan pernah berubah, brother. Fakta pasti berubah.